Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Alvin Ramadan ingin menjelaskan tugas kalkulus lanjut. Saya dengan NIM 103042400021 kelas IF 4802 PJJ. Terima kasih. Oke, jadi nomor 1, fungsi yang diberikan itu fx y sama dengan x kuadrat min 3y. X kuadrat 3y kuadrat. Lalu kita turunkan parsial terhadap x. Kalau terhadap x jadinya per dx 2x, lalu juga turun parsial terhadap y. Jadi vektor gradiennya kita bisa tulis dua x min 6y. Oke, kita lanjut ke 1b. Selanjutnya kita diminta untuk mencari nilai gradien di titik P1 dan 2. Untuk itu kita substitusikan x-nya 1 dan y2 ke dalam rumus yang ini. Kita tulis dulu. Nah, sekarang kita substitusikan x-nya 1 dan y-nya 2. Sehingga kita bisa dapat jadi di sini 2 dan 12. Jadi nilai gradiennya di titik P itu 2 dan min 12. Oke, kita lanjut ke nomor C. Pada bagian ini kita diminta untuk menghitung turunan DUFP dengan vektor U yang searah dengan vektor A 3 dan 4. Langkah pertama, kita tulis vektor A, kita normalkan vektor A menjadi unit U. Panjang vektor A itu adalah dari mutlak A akar dari 3 kuadrat plus 4 kuadrat sama dengan 5. Jadi vektor unit U-nya adalah U 3/5, 4/5. Setelah itu kita hitung turunan berarah menggunakan rumus DUFP sama dengan P dikali U. Dengan gradien yang tadi di titik 1 dan 2 itu 2, min 12. Dan U-nya yang kita sudah dapat 3/5 per 4,5. Kita bisa tulis P-nya 1,2. Dua min 12 dikali 3/5 4,5. Kita dapatkan 6/5 dikurang 48/5 sama dengan min 42/5. Jadi turunannya min 42/5. Oke, kita lanjut ke nomor D.
Untuk menemukan arah di mana turunan berarah bernilai maksimum, kita tahu bahwa turunan berarah maksimum terjadi pada area gradien itu sendiri. Jadi arah di mana turunan berarah mencapai maksimum adalah gradien dari F dan XY. Gradien titik P itu kan 2,12, jadi arah maksimum turunan berarah sama dengan vektor 2 min 12. Sekarang untuk menghitung nilai turunan berarah kita cukup menghitung panjang dari gradien. Cara menghitungnya, nilai mutlak dari gradien 1,2 yaitu nilai P-nya yang tadi. Kuadrat plus min 12 kuadrat sama dengan akar 148. Jadi nilai maksimum turunan berarahnya adalah akar dari 148. Oke, kita lanjut ke nomor yang E. Untuk turunan berarah dWFP itu 0, vektor V harus tegak lurus dengan gradien F. Jadi kita harus mencari vektor V yang memenuhi persamaan. Kita harus cari dikali V itu harus sama dengan 0. Dengan gradien V itu 2, min 12, kita ingin menemukan vektor V yang memenuhi 2V1 dikurang 2V2 sama dengan 0. Di sini kita dapatkan V1-nya sama dengan 6V2. Sekarang untuk membuat vektor V menjadi vektor unit, kita normalisasi vektor tersebut. Kita tahu bahwa panjang vektor V harus 1. Jadi, nilai mutlak V akar dari V 2/1 ditambah V 2/2 sama dengan akar 6V 2 kuadrat ditambah V 2/2 ini sama dengan 37V 2/2 atau akar dari 37 nilai mutlak V/2. Misalkan V-nya 1, maka V2-nya 1/37 dan V1-nya 6/3/7. Misal V-nya 1 dan nilai mutlak V-nya 1, maka V2-nya itu 37 dan V1-nya 6/37. Jadi vektor unit V-nya kita bisa tulis V sama dengan 6/37 1 akar 37. Vektor ini tegak lurus dengan gradien, jadi turunannya itu sama dengan 0. Jadi turunan berarahnya dVFP-nya itu sama dengan 0. Itu untuk nomor 1. Oke, kita lanjut ke nomor 2A. Fungsi yang diberikan itu fxy sama dengan x kuadrat min 3x plus y kuadrat. Yang pertama kita harus tentukan turunan parsial pertama terhadap x. Dihitung dengan cara mengambil turunan dari fungsi fx dan y terhadap x dengan menganggap p sebagai konstanta. Fungsi fx y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Karena y kuadrat tidak mengandung x, turunan dari y kuadrat terhadap x adalah 0. Jadi turunan terhadap x-nya kita bisa tulis
sama dengan D X pangkat 3 dimin tiga X di plus Y kuadrat. Jadi fx-nya sama dengan 3x kuadrat min 3. Lalu yang kedua, kita mencari turunan Y, turunan parsial pertama Y terhadap Y. Sekarang kita hitung turunan parsial terhadap Y. Di sini Fy sama dengan, tinggal kita ganti jadi di X min 3X plus Y kuadrat. Karena tadi Y-nya sama dengan 0, tinggal 0 ditambah 0. Fy sama dengan 2Y. Jadi jawabannya ini 3X min 3 dan 2Y. Oke, kita lanjut ke nomor 2B. Ini kita untuk menentukan titik-titik stasioner. Jadi titik stasioner itu kita bisa dapatkan ketika gradien fungsinya sama dengan 0. Makanya kita cari turunan parsial pertama dari X dan Y-nya. Kita cari fx-nya ketika sama dengan 0. Fx-nya kita sudah dapatkan sama dengan 0. Jadi X sama dengan 3 X kuadrat sama dengan 1. Jadi X ini kurang lebih sama dengan 1. Jadi X itu sama dengan 1 atau X sama dengan min 1. Lalu kita mencari Y-nya. Y sama dengan 0. Kan jadi 2Y sama dengan 0. Jadi Y sama dengan 0. Dari hasil perhitungan kita memperoleh 2 nilai X dan 1 nilai Y. Sehingga titik stasioner yang kita peroleh itu ada di titik 1,0 dan 1,0. Jadi fungsi X, Y itu 1,0 dan min 1,0. Oke, sekarang kita lanjut dengan C. Kita untuk menghitung turunan parsial kedua. Yang pertama kita turun parsial terhadap X dulu dari fx 3X kuadrat min 3. Turunan parsial kedua kita dapatkan dari mengambil turunan parsial lagi terhadap X dari fungsi ini. Kita bisa tulis, kita turunkan lagi. X hasilnya. Jadi F turunan keduanya 6X. Lalu kita tentukan lagi turunan kedua dari parsial kedua dari Y. Dari fungsi Fy sama dengan 2Y. Jadi kita bisa tulis ini 2. Jadi turunan keduanya 2. Jadi untuk mencari turunan parsial silang, kita mengambil turunan terhadap Y dari fx sama dengan 3x min 3. Karena fungsi itu tidak mengandung Y, maka turunan parsial terhadap Y-nya kan 0.
Jadi fungsi silangnya kita tulis 0. Oke, kita lanjut ke nomor 2D. Di sini kita perlu uji titik stasioner, apakah titik itu merupakan minimum lokal, maksimum lokal, ataupun titik plana. Fungsi yang diberikan kan sama dengan nomor 1A yang B dan C yang tadi. Dan titik stasionernya kita sudah temukan. Dan min 1 dan 0. Sekarang kita akan menguji titiknya untuk mengetahui titik tersebut minimum lokal, maksimum lokal, ataupun titik plana. Itu kita bisa menggunakan uji determinan dengan rumus D sama dengan turunan keduanya dikurangi turunan silangnya pangkat 2. Nah, adapun kondisinya, jika determinannya lebih dari 0 dan turunan parsial keduanya dan turunan X parsial keduanya lebih dari 0, maka titik tersebut adalah titik minimum lokal. Lalu kondisi kedua, jika D-nya lebih dari 0 dan turunan parsial X keduanya itu kurang dari 0, maka itu maksimum lokal. Jika D-nya kurang dari 0, itu titik plana. Jika D-nya tidak sama dengan 0, itu tidak teruji. Jadi kita hitung dulu di titik stasioner 1,0, kita substitusikan nilainya ke rumus. Kan dari turunan kedua dari X parsial itu kita dapat 6X, dan dari turunan kedua parsial Y itu 2, dan turunan silangnya itu 0. Jadi kita bisa tulis turunan parsial keduanya itu 6X, itu 2 sama dengan 0. Jadi kita substitusikan X nya 1 ke dalam turunan kedua parsial fx. Jadi kita substitusikan jadi 6. Kalau yang lainnya masih sama, kemudian kita hitung determinannya dengan rumus determinan yang tadi. Jadi 6 2 dikurangi 0 kuadrat, ini sama dengan 12. Karena ini masuk ke kondisi D-nya lebih dari 0 dan turunan parsial kedua X-nya itu kan 6 lebih dari 0, maka titik ini adalah minimum lokal. Lalu kita uji juga di titik satu lagi, yaitu minus 1 dan 0. Ini tinggal kita rubah substitusi jadi minus 1. Jadi tinggal kita substitusikan lagi 6 min 1, ini sama dengan min 6. Yang lainnya nilainya masih sama, 2 dan 0. Jadi ketika kita masukkan saja min 6 kali 2 dikurangi 0 min 12. Karena D-nya kurang dari 0, maka titik ini adalah plana. Jadi berdasarkan uji determinan, titik 1,0 ini minimum lokal. Kalau yang minus 1 adalah titik plana. Oke, kita lanjut ke yang E. Di sini soalnya adalah
Jika ada titik maksimum atau minimum lokal, jelaskan apakah titik tersebut merupakan titik maksimum atau minimum lokal global dengan fungsi yang diberikan seperti yang tadi, f x dan y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus y kuadrat. Untuk soal ini, kita diminta untuk menentukan apakah titik ini adalah titik minimum global. Sebagaimana yang kita ketahui, titik 1,0 adalah minimum lokal berdasarkan uji determinannya. Namun untuk menentukan apakah titik ini minimum global, kita harus menganalisa secara keseluruhan. Jadi yang pertama, di fungsi ini ada dua bagian utama, yaitu x pangkat 3 min 3x. Ini adalah memiliki bentuk kubik. Lalu ada juga y kuadrat. Kalau ini selalu positif atau 0. Untuk x yang sangat besar atau sangat kecil, fungsi ini akan menghasilkan nilai yang sangat besar ataupun sangat kecil, tergantung pada x-nya. Dengan kata lain, meskipun ini titik lokal, fungsi ini tidak dibatasi oleh nilai ekstrim x atau y. Jadi, titik ini bukan minimum global. Jadi kita bisa simpulkan, meskipun titik 1,0 ini lokal, tidak bisa menyatakan ini adalah titik global minimum. Karena fungsi ini bisa sangat besar tergantung nilai